Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Wahyuni dari kelas AB2C. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi tentang rekonsiliasi bank sebagai bagian dari tugas yang diberikan. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan catatan kas perusahaan dengan catatan dari bank untuk memastikan kedua saldo tersebut sesuai dan tidak ada kesalahan pencatatan. Tujuan rekonsiliasi bank yang pertama, mendeteksi selisih saldo. Yang kedua, menemukan transaksi yang belum tercatat. Yang ketiga, menjaga keakuratan catatan keuangan. Dan yang keempat, menjaga kesalahan dan kebocoran dana. Selanjutnya, penyebab selisih saldo. Yang pertama, ketika terjadinya piutang wesel, maka kita akan menambahkan kas pada perusahaan. Yang kedua, ketika terjadinya deposit in transit, kita akan menambahkan kas pada bank. Yang ketiga, ketika terjadinya beban bank, maka kita akan mengurangi kas di perusahaan. Ketika terjadinya pendapatan di bank, maka kita akan menambahkan kas perusahaan. Yang keempat, ketika terjadinya cek kosong, maka kita akan mengurangi kas di bank. Yang kelima, ketika terjadinya kesalahan pencatatan, maka kita harus mengidentifikasi kesalahannya terlebih dahulu. Yang keenam, ketika terjadinya kredit bank, maka kita harus mengurangi kas pada perusahaan. Yang ketujuh, ketika terjadinya cek kosong yang tidak mempunyai dana, maka kita harus mengurangi kas pada perusahaan. Berikut ini adalah contoh laporan rekonsiliasi bank milik PT Riau Andalan per tanggal 31 Oktober tahun 2000. Pada laporan ini, terlihat ada dua saldo awal. Saldo menurut bank sebesar Rp18.642.280, sedangkan saldo menurut perusahaan hanya Rp16.469.140. Perbedaan ini terjadi karena adanya transaksi yang belum dicatat atau perbedaan pencatatan. Nah, diketahui setoran dalam perjalanan sebesar Rp2.612.450. Karena perusahaan sudah mencatat setoran tersebut di bukunya, tapi bank belum memprosesnya hingga tanggal laporan. Jadi, agar saldo bank sesuai dengan buku perusahaan, setoran dalam perjalanan harus ditambahkan ke dalam saldo bank. PT Riau Andalan mengeluarkan cek sebesar Rp700.000. Namun, saat bank mencatat transaksi tersebut, terjadi kesalahan penulisan sehingga hanya dicatat sebesar Rp350.000. Untuk kasus ini, kesalahan terjadi pada pihak bank yang seharusnya mencatat pengeluaran cek sebesar Rp700.000 tapi hanya mencatat sebesar Rp350.000. Akibatnya, saldo menurut bank terjadi terlalu besar, sebesar Rp350.000 dibandingkan catatan perusahaan. Untuk menyamakan dengan saldo perusahaan, maka kita menambahkan koreksi sebesar Rp350.000 pada sisi rekonsiliasi bank. Nah, ini beberapa cek beredar yang sudah dicatat oleh perusahaan tapi belum dicairkan oleh pihak bank. Karena bank belum mencatat pencairan cek, maka total cek yang beredar akan dikurangkan dari saldo bank agar saldo bank sama dengan catatan perusahaan. Nah, karena penyesuaian dari saldo bank telah selesai, maka kita akan menjumlahkan saldo bank dengan penambahan, lalu kita jumlahkan pengurangan. Sehingga penambahan dikurangi dengan pengurangan, maka saldo akhir kita adalah Rp19.247.740. Bank mencatat biaya reparasi AC kantor sebesar Rp15.000, tapi perusahaan salah catat di buku kasnya sebesar Rp6.000. Artinya, ada selisih Rp9.000 yang belum tercatat di perusahaan. Jadi, kita harus menambahkan Rp9.000 di catatan perusahaan. Selanjutnya, ada penerimaan uang melalui wesel yang sudah masuk di bank sebesar Rp3 juta, tapi perusahaan belum mencatat. Untuk kasus ini, kita harus menambahkan saldo perusahaan agar saldo bank dengan saldo perusahaan sama.
Bank memberikan bunga tabungan sebesar 100.000, tapi perusahaan belum mencatat. Karena ini baru tercatat di bank, tapi belum tercatat di buku perusahaan, maka kita menambahkan saldo 100.000 di perusahaan. Bank sudah memotong biaya admin sebesar 11.400, tapi perusahaan belum mencatatnya. Untuk ini, kita harus mengurangi biaya admin sebesar 11.400 di saldo perusahaan. Perusahaan mencatat pengeluaran cek sebesar 319.000, tapi cek ditolak bank karena saldo tidak cukup. Karena cek kosong ditolak oleh bank karena saldo tidak cukup, jadi kita menghapusnya dengan cara mengurangi kas di saldo perusahaan. Nah, karena penyesuaian dari saldo perusahaan telah selesai, maka saldo perusahaan ditambah dengan penambahan, lalu pengurangan kita jumlahkan, sehingga penambahan dikurangi dengan pengurangan, jadi saldo akhir kita adalah Rp19.247.740. Nah, jadi saldo bank dengan saldo perusahaan telah sesuai.